Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini Kamis 5 Desember tahun 2024. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 dan ayat 24 sampai 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala rahmat, penyertaan, kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau senantiasa curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menarik perhatian kita pada dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar para murid dan kita sekalian supaya tidak hanya berseru atau berdoa kepada Allah, tetapi lebih dari itu, yaitu melakukan kehendak-Nya. Berseru atau berdoa kepada Allah itu memang penting, dan kita perlu melakukannya setiap hari. Namun, jangan lupa melakukan kehendak-Nya setiap hari juga, sebab itulah yang membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Dan yang kedua, Yesus mengajar para murid dan kita sekalian supaya tidak hanya mendengarkan sabda Allah, tetapi juga melaksanakannya. Orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya digambarkan seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu.
Sekalipun menghadapi tantangan dan kesukaran, hidupnya tidak akan goyah, sebab ia berdiri di atas dasar iman yang kokoh. Pertanyaannya, siapakah orang bijaksana itu? Orang bijaksana di dalam konteks ini yaitu orang yang berpengertian, berpengetahuan, orang yang menghindari malapetaka, serta yang mengetahui jalan-jalan Tuhan dan mengikutinya. Sebaliknya, orang yang mendengarkan sabda Yesus tetapi tidak melaksanakannya sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Bila menghadapi tantangan dan kesukaran, hidupnya goyah, sebab ia berdiri di atas dasar yang rapuh. Orang bodoh dalam konteks ini bukan orang yang tidak mampu secara pengetahuan, melainkan orang yang tidak bijak, yang tidak mau menempuh jalan-jalan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mendengar sabda Allah itu memang penting. Namun, menghayati dan mengamalkan pesan-pesan sabda Allah jauh lebih penting. Maka marilah kita belajar menjadi orang bijaksana yang tidak hanya berdoa, merayakan Ekaristi, dan mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga mewujudkannya dalam hidup dan karya kita setiap hari. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.